Dua aja. Ya, Pak Angga, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Yang Pak. Gimana kabarnya, anak-anak? Sehat, Pak. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah sehat. Baik, pada siang hari ini pelajaran sejarah nggih? Iya, Ya, Pak. Pak. Di jam terakhir mau panas-panas kita pelajarannya hafalan. Masih semangat ya? Masih, Pak. Kasih. Agak ngantuk, Pak. Jadi hari ini itu materinya ada hubungannya dengan 3 hari yang lalu, yaitu bulan Agustus sama uang 1000. Jadi bulan Agustus hari ini betul? Ya, Pak, betul. 3 hari yang lalu ikut upacara enggak? Ikut, Pak. Jadi bulan ini itu, Pak. Tidak. Iya, ya, jadi hari ini adalah Bapak bulan tidak ikut, Pak. bulan khusus ya. Jadi memang bulan Agustus, bulan yang penuh dengan peristiwa sejarah. Nah, apa hubungannya dengan uang 1000? Ada punya uang 1000 ini? Uang 1000 kertas. 1000-an yang mana, Pak? Yang model 1000 baru atau yang kertas lama? Waduh, yang lama. Kapiten Patimura, Pak. Nah, ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari. Itu ada hubungannya dengan bulan Agustus sama uang 1000 yang ada gambar Patimura. Siapa Patimura itu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Itu pahlawan dari Ambon, Pak. Dari Maluku. Pahlawan dari Maluku. Baik. Terima kasih. Jadi materi awal kita itu membahas tentang kolonialisme sama perjuangan bangsa Indonesia. Jadi seperti itu. Baik, saya absen dulu. Ada yang enggak masuk hari ini? Bambang, Pak. Bambang. Baik, saya coret alfa nggih. Baik, saya coret alfa. Yang lain masih enggak ada yang semuanya masuk nggih? Iya, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Nah, jadi hari ini pembelajarannya namanya menggunakan media video. Modelnya itu namanya PBL. Ya, PBL apa, Pak? Problem Based Learning. Jadi problem itu adalah masalah. Jadi kalau kalian bingung urutannya, nanti Bapak kasihkan link video. Jadi linknya ini ada di Google Classroom kalian masing-masing. Jadi sudah dibuka? Sudah. Sudah, Pak. Ya, link video ada di Classroom dan juga ada namanya lembar kerja peserta didik itu juga ada di Classroom ya. Jadi setelah nonton video ngapain, Pak? Nah, video materi ini nanti Bapak putar, terus yang mau dikerjakan ada di lembar kerja itu ya. Jadi nanti akan Bapak perlihatkan lembar kerja, semua ada di link yang di Google Classroom. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, kalau begitu saya putarkan video dia dulu ya. Iya, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik, silahkan disimak dan dicermati dulu. Nah, sebelum dilihat ini bareng-bareng, silahkan buka LKPD, di link Google-nya, terus dilihat cara kerjanya. Di sana sudah ada namanya cara kerja 1, 2, 3, 4, 5, dan apa yang harus dikerjakan setelah melihat video. Ada juga formatnya, jadi tinggal menulis ya. Baik, silahkan dilihat materinya video. Pangeran Antasari, berikut ini beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Yang pertama, perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babunglah disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairul. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575.
Kedua, perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teku Umar, Teku Cikditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyak Dien. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Di Sumatera Utara, perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Penyebabnya yaitu Belanda ingin menguasai Tapanuli. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Yang keempat, perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketuh Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai Benteng Jagaraga. Yang kelima, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Baik, video sudah Bapak putar. Nah, sekarang Bapak akan meng-share namanya lembar kerja. Jadi setelah video, apa yang harus dikerjakan itu semua ada di lembar kerja. Ingat, bisa dilihat di Google Classroom masing-masing. Semua link video maupun lembar kerja ini ada di Google Classroom kalian masing-masing ya. Ya, Pak. Nah, sebelum mengerjakan ini kelas ini harus dibagi menjadi 4-5 kelompok ya. Silahkan anggotanya dipilih sendiri. Jadi silahkan nanti dipilih sendiri, terus dituliskan di sini. Bisa dilihat di lembar kerja ini nama, kelas dan kelompok silahkan ditulis ya. Nanti izin ke belakang, Pak. Baik. Jadi setelah melihat video, itu langkahnya seperti ini. A, identitas dulu, B, baru langkah-langkah pembelajarannya. Ya, setelah melihat video, carilah informasi tentang masalah. Jadi dari video yang kalian lihat tadi, silahkan dicari masalah atau apapun yang belum kalian ketahui, atau apa yang mau kalian tanyakan, silahkan ditulis dalam kolom atau tabel seperti ini. Bisa dimengerti? Iya, Ya, Pak. Pak. Nah, setelah itu buatlah kelompok sesuai dengan permasalahan yang peroleh tadi ya. Sudah Bapak bagikan kelompok 1 sampai 5, silakan dicari dari berbagai literatur, bisa dari video, dari internet, itu baru ditulis dalam bentuk formatnya seperti ini biar enggak bingung. Nah, yang ketiga itu ada di lembar kerja ya. Berdasarkan permasalahan yang kalian temukan, silakan dicari pemecahan masalahnya berdasarkan sumber-sumber rujukan. Bisa dari link pendidik, terus sajikan dalam bentuk resume atau ringkasan. Didiskusikan, diskusinya bukan hanya ringkasan, jadi cari materi juga didiskusikan, apa yang ditulis itu didiskusikan bersama kelompok tersebut. Bisa dimengerti 1, 2, 3? Ya, Pak. Baik, semua ada di Google Classroom tadi, silahkan dikerjakan. Waktunya 15 menit ya.
Siap, Pak. Baik, mungkin kelompok ada yang bermasalah, ada mungkin kurang paham dengan apa yang dikerjakan hari ini. Kelompoknya Dwi mungkin? Sabar, Pak. Sementara kerja, Pak. Ya, kalau bingung langkah-langkahnya dilihat di lembar kerja ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Baik, sambil Bapak ulang, itu biar kita tidak lupa langkah-langkahnya. Jadi diamati dulu, terus juga dikerjakan arahan kerja dari lembar kerja. Nah, setelah ditulis masalahnya tadi, itu berkolaborasi alias bersama-sama cari informasi tentang video yang pembelajaran tadi. Ya. Sudah dicari, itu diselidiki dan didiskusikan dengan teman. Kira-kira apa isinya, itu namanya menganalisis ya. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan, mungkin yang mau ditanyakan. Kelompoknya Herni mungkin? Belum, Pak. Belum ada yang ditanyakan. Masih mengerjakan. Baik. Dwi, gimana masalahnya ketemu? Sementara kerja, Pak. Kelompoknya Sri bagaimana? Ya Pak, saya mengerjakan yang perlawanan rakyat Bali. Ada kaitannya dengan peristiwa hak tawan karang. Baik. Mungkin tahu atau intinya tawar karang itu seperti apa? Hak tawan karang itu adalah hak yang mutlak yang dimiliki kerajaan Bali, yaitu kerajaan Buleleng. Baik. Iya, di mana di situ banyak kapal-kapal yang berlabuh di daerah pesisir Pulau Bali itu apa ya, tawan gitu ya. Ini masih mengerjakan nih Pak, belum selesai nih. Baik. Yang lain mungkin tentang tadi. Jadi di tabel di lembar kerja itu namanya ada tabel permasalahan. Ya. Ya.
Kelompoknya Khairul? Oh iya Pak, sebentar Pak. Saya habis dari kamar mandi. Ya. Silakan kelompok yang sudah membahas tentang video tadi, permasalahannya apa saja bisa di. Jadi jika sudah tahap selanjutnya dari diskusi tadi adalah masing-masing kelompok ini mengumpulkan hasilnya. Terus setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Jadi maju ke depan, wakilnya itu mempresentasikan yang sudah dikerjakan. Baik, mungkin ada yang sudah? Pak, tanya ya, berarti pada waktu perlawanan rakyat di daerah itu kebanyakan melalui perlawanan fisik ya Pak, tanpa adanya diplomatik ya Mas ya. Baik, ini pertanyaan bagus sekali dari Sri. Jadi kalau dilihat dari video, mungkin yang lain menyimak ya, bisa di komentari bareng-bareng. Apakah dilihat dari waktunya itu tahun berapa? Ayo, dilihat dari waktunya, dilihat dari awal perangnya sampai akhir, dan apakah itu sebelum. Jadi kalau mau dilihat fisik dan diplomasi harus dilihat sebelum tahun 1908 Pak. 08 ya. Jadi 1908 sebelumnya itu berarti apa anak-anak? Peperangan secara fisik ya. Jadi kalau dilihat waktunya seperti itu. Jadi dilihat lagi, dicari lagi, apakah dikaji lagi dari literatur banyak, tadi bisa dari internet, dilihat waktunya dan timeline-nya sebenarnya. Iya, Pak. Pak, saya bisa izin menyimpulkan, Pak. Baik, silakan kelompoknya Dwi. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, adapun strategi perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai awal abad ke-20 itu bersifat yang pertama, Pak, sifatnya lokal. Jadi, Ya. dia dalam bentuk kedaerahan, Pak. Jadi di masing-masing daerah itu melakukan perlawanan. Sehingga bisa disimpulkan, Pak, bahwa pihak penjajah ini lebih mudah untuk menangani ketika ada kekacauan di daerah. Karena tidak ada bantuan, Pak, dari luar. Jadi masing-masing daerah itu melaksanakan perlawanan di daerahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari daerah lain, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, bahwa perlawanan yang dilakukan terhadap penjajah itu, Pak, hanya bergantung kepada pemimpin-pemimpin yang karismatik, Pak. Nah, seperti tadi dalam video pembelajaran ada Pangeran Diponegoro yang melakukan perlawanan dalam Perang Jawa. Kemudian ada Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Terus ada Sisingamaraja, Pak, dalam Perang Tapanuli. Kemudian ada Teku Umar dalam Perang Aceh. Kemudian ada Sultan Hasanuddin, Pak, di Perang Makassar. Jadi ketika pemimpin-pemimpin karismatik ini sudah ditangkap, bahkan ada yang meninggal di medan peperangan, artinya tidak ada lagi penggantinya, Pak. Karena mereka bergantung kepada satu tokoh atau satu sosok saja. Jadi ini yang membuat perlawanan itu menjadi kendor, Pak. Kemudian yang ketiga, perlawanan itu bersifat fisik atau hanya menggunakan atau mengandalkan kekuatan senjata. Nah, sedangkan kita ketahui, Pak, bahwa penjajah ini sudah dilengkapi dengan peralatan yang sudah modern. Jadi kalau misalkan
rakyat Indonesia melawan penjajah dengan menggunakan bambu runcing, kemudian menggunakan parang dan sebagainya, Pak? Tentu kalah, Pak. Karena sudah jauh, kita sudah ditembak. Ya, jadi ini tidak seimbang dalam kekuatan fisik karena hanya mengandalkan senjata-senjata yang tradisional. Terus yang terakhir, Pak, yang keempat, bahwa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu mudah dipecah belah, Pak. Apalagi dengan adanya divide et impera yang dilakukan oleh para penjajah kolonial Belanda, Pak, sehingga perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri itu gampang untuk diadu domba. Dibenturkan Baik, baik. antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, Pak. Jadi mudah para penjajah ini untuk langsung menghancurkan kekuatan dari misalkan ada perang di suatu daerah, Pak. Jadi mungkin itu saja, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasihnya kelompok Dwi. Yang lain mungkin bisa mencoba mempresentasikan yang dikerjakan. Kelompok saya belum, Pak, ya. Coba. Tadi saya mengerjakan tentang perlawanan Pattimura. Jadi perlawanan Pattimura ini merupakan salah satu perlawanan yang lumayan merepotkan Belanda, meskipun harus berakhir karena Pattimura ini dikhianati oleh bangsa sendiri, Pak. Jadi ada orang yang melaporkan keberadaan Pattimura karena Belanda juga memberikan hadiah kepada siapapun yang berhasil memberitahu posisi Pattimura sehingga Pattimura bisa ditangkap. Kemudian ya karena tadi sesuai apa yang dikatakan Dwi tadi bahwa karakteristik perlawanan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 itu hanya terfokus pada satu orang tokoh, sehingga ketika tokoh tersebut sudah ditangkap ataupun sudah meninggal, maka perlawanan itu akan mengendur atau berkurang, Pak. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih, Pak. Itu saya. Terima kasih. Jadi masing-masing kelompok sudah menyajikan ya presentasi secara bagus. Jadi semua. Jadi kalau silakan lihat lembar kerjanya. Jadi 1, 2, 3 sudah selesai. 4-nya juga bisa dilihat. Itu kita sudah berusaha mempresentasikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas. Baik, ada pertanyaan dari materi ini? Selanjutnya kita evaluasi ya, refleksi dulu. Ini yang kita pelajari apa hari ini, anak-anak? Perjuangan melawan kolonial Belanda, Pak. Perjuangan melawan kolonial. Jadi masih tadi yang di video masih apa? Masih berjuang. Jadi belum bahasanya belum merdeka dan masih secara perang ya, perang secara fisik. Jadi baik, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Pak Dwi, mohon diisi kelompoknya Pak Dwi mungkin simpulannya tadi. Oke, terima kasih, Pak. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, Pak, bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di masa kolonial, Pak, itu masih terbatas, Pak. Artinya karena mereka ini kebanyakan masih menggunakan alat yang sangat sederhana. Kemudian yang kedua yang saya bisa simpulkan bahwa ketika terjadinya perang, Pak, kita ini gampang untuk diadu domba. Jadi gampang untuk dipecah belah. Sehingga pemerintah kolonial Belanda dengan mudah menghancurkan kita, Pak. Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan itu sifatnya kedaerahan. Jadi
Kalau satu melakukan perlawanan, ya dengan enaknya, dengan entengnya, pihak kolonial ini langsung masuk aja. Satu kali menghancurkan kekuatannya kita, Pak. Kemudian yang terakhir, Pak, jadi kita masih bergantung kepada satu sosok. Jadi kalau misalkan dia sudah ditangkap atau misalkan tokohnya sudah meninggal, ya tidak ada lagi yang mampu untuk bisa melawan pihak kolonial itu sendiri. Jadi mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan. Jadi betul sekali. Jadi saya mengulangi dari kelompok Dwi ya. Jadi bareng-bareng itu adalah kesimpulan pembelajaran perlawanan bangsa hari ini adalah perangnya itu secara kedaerahan, terus tokohnya sentral saja. Jadi kalau tokoh sentral ini ditangkap sudah habis. Ketiga, peperangan masih bersifat fisik ya. Jadi perang secara frontal. Terakhir adalah perlawanannya ini mudah dipecah belah. Seperti itu anak-anak? Iya, Pak. Kami. Baik, terakhir adalah pesan ya. Jadi karena ini bulan Agustus dan ini adalah banyak kejadian sejarah di bulan Agustus ini. Dan Bapak hari ini membahas tentang perlawanan. Jadi makanya saya Bapak hubungkan dengan namanya Wang Seribu tadi. Di antaranya adalah Kapten Patimura ya. Jadi beliau merupakan pahlawan di mana untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diusahakan secara fisik maupun nyawa oleh para pejuang, itu kita harus menghargai para pahlawan yang sudah mendahului kita. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita bahas perjuangan yang secara diplomasi. Baik. Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Baik, sudah akan saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu mohon dikoreksi beduk saya ini. Berdoa, Pak. Doanya belum. Doanya, Pak. Namanya saya. Berdoa ya. Iya, Pak. Depan belakang nih belum. Lupa saya. Begitu, Pak. Panik memang. Loh, tapi besok kalau kita PPL itu kan Jamnya enggak video mesti sendiri kan terakhir. maksudnya itu. Enggak ada maksudnya enggak live kan sama dosennya kan? Live, Cuma Mbak. video. Live. Live. Iya, live. Bukan video sudah diedit itu, Pak? Bukan. Untuk pre-teaching aja nih. Yang PPL, Pak. Yang PPL, Pak. Kalau PPL-nya tetap on, Bu. Ada dosen pembimbing dengan guru pamong, Bu. Katanya ada batas waktunya, Pak. Ada. Di video PPL. Ada. Itu kan waktunya berapa kemarin ya? Batas. Karena di LMS kan nanti akan dimuat itu, Bu. Jadi ada batasan waktunya. Jadi dipercepat. Kalau bisa jangan terlalu lama. Tapi saya kurang tahu. Saya kurang tahu entah waktunya berapa lama. Tapi kalau untuk PPL-nya ini tetap nanti kita edit lagi kembali. Kalau untuk PPL-nya nanti tetap kita on dengan dosen. Jadi nanti kamera on, kamera depan belakang, kemudian laptop on di depan. Waduh. Untuk Zoom meeting dengan dosen sama guru pamong. Tambah ribet nanti, Pak. Gitu ya. Apa itu setiap hari, Pak, kayak gitu? Atau hanya Itu beberapa untuk rencana aksi aja, Bu. Oh, untuk berarti hanya PPL. 2 kali ya? 2 kali aja ya. Saya kira editan sudah di video. Tidak. Jadi nanti semakin ribet lagi. Kalau anak Rami gimana lah, Pak? Ya artinya kita mengkondisikan kelas. Iya. Cari kelas yang memang betul-betul hening. Terus kalau bisa anak yang kita ini bisa artinya kooperatif lah, bisa kita ajak untuk kerjasama. Tapi itu kan maksudnya jamnya gitu, Pak. Jamnya menyesuaikan dengan kita. Nah itu menyesuaikan nanti, Bu. Entah mau pada saat jam sementara pembelajaran atau pada saat
sementara selesai Bu, sudah selesai jam pelajaran. Jadi nanti kita ambil jam kosong aja, lebih bagusnya. Karena kalau untuk pas jam pelajaran itu lagi rame. Ya, nanti Oh, iya. nanti bisa dibicarakan lah. Iya. Oke, ini Ini teman-teman gimana ini? Ya, sampai jam berapa nih? Info Ya baru sudah ini, habis guys. Bu, PS-nya sudah habis. Oh, Kan- sudah habis. Iya cuma 150 menit kemarin katanya Mbak Arti. Berarti hari ini kita nggak apa ya? Nggak ada. Ini video Ini ini. free teaching Bu, nanti di Oh. kita itu. Nanti kita, dikasih sama Mbak Arti kita Oh, yang sama- potong-potong. Oh, Iya. kita potong-potong Bu pakai pisau. Pak Dwi. Oke, gimana ini teman-teman? Ya mudah-mudahan sama Mbak Arti sudah dipotongin nih. Tinggal Nggak mana- bisa, Bu. Mau, Nggak Mbak bisa Arti dia, tuh, itu anak-anaknya mentanya. banyak. Mbak Arti kan mentanya aja Bu, kita olah Iya. sendiri. Ntar saya Repot. kirimkan ini di grup Bu, contohnya. Caranya. Contohnya, bukan caranya, contohnya. Sudah jadi. Tapi orang punya, maksudnya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ya, artinya kita kan jadi bahan untuk pembuatan video. Siapa hostnya ya? Pak Hoirul. Oh, Pak Hoirul. Ini tetap terekord Saya ya. ini gimana? Atau Pak Angga ini? Coba hubungi itu Mbak Arti, bagaimana? Ini Coy. tetap terekord ini. Iya, kan hostnya siapa ini sekarang? Pak Coy itu Pak Angga? Nggak tahu saya. Tadi kayaknya Pak Hoirul. Ada di sebelah kanan itu, Pak. Pak Hoirul kah? Yang sebelah kanan, Pak. Paling bawah. Tulisannya apa Pak kalau jadi host? Apakah bahasa Inggris? Saya kurang ini juga. Bukan live di Hostnya situ. Pak Khairul. Pak Hoirul kah? Kok hostnya ini Pak Dwi sama Pak Angga? Ini di stop record atau gimana? Ya, itu Kenapa, sudah, Pak. kenapa? Tanya Mbak Arti dulu. Tanya Mbak Arti dulu. Tanya Mbak Mbak Arti dulu. Ya. Ada yang hubungi Mbak Arti? Aduh. Bentar, G. Ini siapa yang hubungi Mbak Arti? Saya atau siapa? Pak Huda. Oke, Coba oke, ya, Pak. sebentar. Ya Pak Coy. Ini recordnya saya stop aja ya? Atau Sabar gimana? dulu. Oh, sabar dulu. Iya, tanya Mbak Artinya dulu. Tanya Mbak Arti dulu Pak Coy. Oke. Ini baru tak WA. Tak kesimpan nanti Pak, bahaya. Iya, Oh ya, oke. takut Wait. tidak tersave. Tunggu katanya. Oh, ada masuk itu. Masuk Mbak Arti. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Arti. Oke, mohon maaf barusan nutup kelas satunya yang baru selesai grup B. Grup B ya. Grup A. Grup A yang satu. Bu Eni. Alhamdulillah sudah selesai juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Alhamdulillah kegiatan peer teaching-nya sudah berjalan dengan lancar. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa komunikasi via grup. Lalu untuk record nanti akan saya kirimkan melalui link Google Drive dan nanti kita bisa selesaikan di grup bagaimana mekanismenya, nggih. Ya, Terima Pak. kasih. Oke, gimana? Bapak Ibu kalau ada sakit atau ada yang menjadi kendala dalam pikiran Bapak Ibu terkait dengan PPG, monggo disampaikan ke saya. Jangan dipikir sendiri, jangan stres sendiri. Kita pikirkan solusinya bersama-sama. Saya tidak pengen Bapak Ibu jadi stres, jadi sakit gitu, nggih. Ya, Sedikit Mbak. lagi, Pak. Ya, Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan ujian kompre yang nanti infonya akan saya susulkan di Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, Mbak. Untuk hostnya ada di Pak Hoirul, bisa di end meeting. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Mbak Ini Arti. ini saya end meeting, Mbak ya. Oke, Iya, langsung Pak. end meeting saja, Pak. Kita Oke. semua ke end.